Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suryani, peserta pelatihan Master Penguji dari LSK Bordir dan Sulam. Kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya tentang rubrik penilaian dan form scoring bidang Sulam. Rubrik adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan seorang pendidik dalam menilai atau memberi tingkatan hasil pekerjaan dari peserta didik. Rubrik membuat daftar karakteristik yang diinginkan dan yang perlu ditunjukkan dalam satu pekerjaan peserta didik, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Pada pelaksanaan uji kompetensi, kita juga mengenal istilah rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan untuk penguji dalam melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap peserta uji kompetensi. Rubrik penilaian dibuat dengan kaidah TATO, yaitu rubrik penilaian harus menjadi instrumen pengukuran seperti saringan yang mampu menyaring dengan tepat setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Kaidah TATO pada rubrik penilaian mengukur aku bisa apa, bukan hanya aku belajar apa. T di sini maksudnya terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Adil, diterapkan untuk semua peserta, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Terukur, semua kompetensi dinilai dengan kriteria yang jelas ukurannya, objektif, spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif penguji sehingga menjadi multitafsir. Selain itu, rubrik penilaian juga menerapkan kaidah UKRK. 1. Urgensi. Apakah semua parameter yang di breakdown dari indikator kelulusan, yaitu IK, diperlukan dalam pekerjaan tersebut, dan manakah yang mutlak harus ada dimiliki urgensi atau derajat paling tinggi, rendah, atau tidak ada perbedaan, dan manakah parameter yang tidak boleh ada kesalahan dan dilakukan sama sekali atau boleh ada kesalahan yang ditolerir. Kedua, kontinuitas. Apakah parameter tersebut saling berkesinambungan antara satu parameter dengan parameter yang akan dikerjakan berikutnya, merupakan pendalaman dari satu atau lebih parameter sebelumnya, atau dilakukan secara berurutan, atau bisa mana saja yang lebih dahulu. 3. Relevansi. Apakah ada parameter diperlukan untuk mempelajari atau memahami elemen kompetensi lain? Yang keempat, keterpakaian. Apakah parameter tersebut adalah hal-hal yang memiliki nilai terapan tinggi dalam pekerjaan tersebut, atau yang umum dan sering digunakan, atau hanya kondisional atau opsional? Sekarang mari kita lihat form rubrik penilaian uji kompetensi praktek Sulam. Di sini ada unit kompetensi. Unit kompetensi yang merupakan satu kemampuan kerja yang ada di SKL. Dari unit kompetensi dapat dijabarkan di elemen kompetensi yang diambil dari kompetensi kerja yang ada di SKL. Kemudian ada indikator kelulusan.
yaitu unsur yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang menyatakan seorang kompeten atau tidak. Selanjutnya ada komponen penilaian, yaitu kriteria kompetensi yang akan dinilai berdasarkan indikator kelulusan yang mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, hak dan tanggung jawab. Kemudian kita lanjut ke kriteria skor, yaitu tingkatan nilai yang berisi deskripsi tugas yang harus dipenuhi untuk mencapai nilai kelulusan atau kompeten. Untuk skor penilaian kita menggunakan skor politomi dan skor dikotomi. Skor politomi adalah nilai 2, 1, 0 atau skor relatif, di mana capaian kompetensi sesuai indikator penilaian dan dapat diberikan toleransi ketidaksesuaian dalam skala tertentu. Skor dikotomi adalah nilai 1 atau 0, kemudian nilai 2 atau 0. Nilai 1 atau 0 atau disebut juga skor mutlak minor, yaitu capaian kompetensi mutlak sesuai indikator penilaian, tidak ada toleransi kesalahan, dan urgensi rendah. Nilai 2 atau 0 skor mutlak mayor, yaitu capaian kompetensi mutlak sesuai indikator penilaian, tidak ada toleransi kesalahan, dan urgensinya tinggi. Selanjutnya, bobot penilaian. Bobot penilaian adalah tingkat urgensi komponen penilaian dibandingkan dengan komponen penilaian yang lain yang disepakati tim penyusun. Total seluruh bobot penilaian adalah 100. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan form daftar penilaian uji kompetensi menyulam. Pada daftar penilaian uji kompetensi praktek menyulam jenjang 2, komponen penilaian praktek, unit kompetensi menghasilkan produk sulam. Kemudian elemen kompetensinya menerjemahkan dan mendokumentasikan pesanan pelanggan atau arahan kerja dari penyelia. Pada elemen ini terdapat indikator kelulusan ada 2. 1. Ketepatan menerjemahkan pesanan pelanggan. Yang kedua, ketepatan mendokumentasikan pesanan pelanggan. Pada indikator kelulusan yang pertama, yaitu ketepatan menerjemahkan pesanan pelanggan, komponen penilaiannya pesanan pelanggan diterjemahkan dengan tepat. Lalu di situ ada kolom pilihan skor, yaitu 2, 1, dan 0. Nilai 2 diberikan apabila peserta menerjemahkan pesanan pelanggan sesuai dengan semua kriteria. Nilai 1 apabila peserta menerjemahkan pesanan pelanggan sesuai dengan salah satu kriteria. Nilai 0 apabila peserta menerjemahkan pesanan pelanggan tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom skor maksimal, yaitu yang sudah menjadi ketentuan. Kemudian di kolom berikutnya, yaitu yang berwarna hijau, itu adalah kolom skor yang nantinya akan diisi oleh penguji. Kemudian di kolom orange berikutnya, yaitu kolom bobot. Di situ sudah muncul angka-angka bobot yang sudah disepakati. Kemudian di kolom berikutnya adalah kolom nilai. Nah, kolom nilai ini adalah menggunakan rumus nilai, yaitu skor
dibagi skor maksimal dikalikan bobot. Sehingga apabila peserta mendapatkan nilai yang maksimal yaitu 2, maka hasil nilainya adalah 2 dibagi 2 kali 4. Nah, yang seperti saya sampaikan di awal, skor dibagi skor maksimal dikalikan bobot. Demikian untuk kolom-kolom berikutnya dikerjakan juga sesuai dengan pilihan skor yang sudah ada ketetapannya. Setelah penguji mengisi seluruh kolom skor, maka akan muncul total perolehan nilai dari peserta uji kompetensi. Apabila nilai kurang dari 80, maka peserta dinyatakan belum kompeten. Sedangkan apabila peserta mendapatkan nilai lebih dari 80, yaitu 80 sampai 100, maka dinyatakan kompeten. Demikian penyampaian gagasan saya tentang rubrik penilaian dan form scoring pada bidang sulam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.